bahwa topik yang akan kita bahas malam hari ini tidak lain dan tidak bukan mengambil tema membongkar konsep, ciri, dan contoh Allah dari pemimpin, ajaran, gereja, dan persekutuan sesat. Nah, Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang protes ke saya mengatakan begini, Pak Tony kok kenapa sih pakai nama gereja? Begitu ya. Kenapa sih nama persekutuan, Pak? Ada orang yang nanya begitu, begitu. Karena kelihatannya dengan ada muncul nama gereja dan persekutuan di situ Pak Tony, sepertinya Pak, ya ada kesan bahwa ya gereja saya ikut ke bawah-bawah gitu. Nah, ini saya harus jelaskan dulu Bapak. Kenapa saya memakai nama pemimpin ajaran gereja dan persekutuan sesat? Tentu ada dasarnya. Dasarnya adalah karena nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat itu Bapak-Bapak, mereka juga memakai nama organisasi tidak lain tidak bukan gereja. Ya, nanti akan saya jelaskan nama-nama gereja mereka. Jadi mereka memakai nama-nama gereja yang biasa kita pakai. Ya, dan juga di sisi lain mereka juga memakai nama persekutuan. Nah, sehingga dengan dasar ini, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tidaklah menjadi sesuatu hal yang eh, salah kalau saya memakai ya membongkar konsep ciri dan contoh Allah dari pemimpin ajaran gereja dan persekutuan sesat. Kan saya katakan tadi, mereka juga memakai nama gereja, juga mereka memakai nama persekutuan. Tapi ada bedanya Bapak-bapak dengan gereja kita. Ya, dengan persekutuan kita. Bedanya di mana? Ajaran kita sehat sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan gereja dan persekutuan yang saya maksud di sini adalah ajarannya tidak sehat. Tentu dasar saya mengatakan ajaran mereka, ya ajaran dari gereja persekutuan sesat itu tidak sehat. Itu berdasarkan Alkitab tentunya. Ya. Nah, sehingga itu alasannya tetap saya pertahankan memakai nama pemimpin ajaran gereja dan persekutuan sesat. Karena mereka juga memakai istilah itu. Jadi tidak usah baper. Tidak usah baper orang Kristen sebenarnya. Atau teman-teman saya para pendeta nggak usah baper begitu. Dengan melihat tema yang saya buat. Karena kenapa? Ya, ini kesempatan kita untuk menjelaskan dan menunjukkan bahwa gereja persekutuan yang kita pimpin, yang kita gembalakan, yang kita layani, di mana kita melayani memang beda dari gereja persekutuan sesat itu. Bedanya di mana? Kita tetap punya konsep Allah seperti apa yang sudah digariskan, sudah dipaparkan di dalam Alkitab. Nah, kembali kepada tema. Malam hari ini kita akan bahas membongkar konsep ciri dan contoh Allah dari pemimpin ajaran gereja dan persekutuan sesat. Yang pertama Bapak-bapak, ya, namanya Marsionisme. Marsionisme ini adalah salah satu ya gereja ya yang bisa dikatakan di abad kedua loh Bapak ya. Udah muncul ini. Ajaran gereja yang dibangun oleh Marsionisme. Dan sudah barang tentu pendiri dari ajaran ini adalah Marsion. Ya. Nah, ini sudah muncul, ini sudah lahir, ini sudah ada, ini sudah eksis. Abad kedua, Bapak. Artinya kan ini sudah tua sekali. Ya, sudah tua sekali. Ajaran yang dibangun atau ya, yang dibangun oleh Marsionisme ini. Ya. Nah, apa yang menjadi konsep mereka tentang Tuhan? Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka sangat memandang bahwa Allah di dalam perjanjian lama itu berbeda jauh dengan Allah di dalam perjanjian baru. Saking begitu jauhnya pemahaman dan pengenalan mereka terhadap Allah di PL dan PB, maka mereka menyimpulkan
Allah di PL bukan Allah yang sempurna. Bayangin Bapak-Bapak. Ya, Allah di perjanjian lama bukan Allah yang sempurna. Bahkan berani mereka dengan tegas mengatakan, Allah di PL itu adalah Allah yang kejam, Allah yang bengis, Allah yang sombong, Allah yang tidak punya kasih, bahkan tidak punya sayang. Mereka mengatakan, Allah di PL, Allah yang gemar dan senang untuk menghukum manusia dengan tangan besi. Itu kata ajaran dari Marcionisme yang dibangun pada abad yang kedua oleh Marcion. Indikator yang mereka pakai adalah di mana mereka menyalahartikan ya ayat-ayat di dalam PL Perjanjian Lama. Sebut saja contohnya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu mereka tafsirkanlah ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Yesus di dalam Perjanjian Baru. Yang mana Yesus sering mengatakan, mengajarkan dalam Perjanjian Baru. Ya, kalau pipi kananmu tampar, kasih lagi pipi kiri. Kira-kira gitu ya Bapak ya. Artinya apa? Kalau engkau dijolimi, kalau engkau disakiti, kalau engkau dihianati, ampuni dan maafkan. Kan kira-kira begitu. Nah, bagi Marcion dan para pengikutnya dan jemaatnya, itu bertolak belakang dengan ajaran Allah di dalam PL yang mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Artinya apa? Balas dendam. Kan tafsir mereka hal ini Bapak-Bapak. Ya. Bahkan di sisi lain juga mereka mengatakan, bagaimana mungkin Allah di PL itu Allah yang benar? Karena di sisi lain dia mengajarkan kita mengasihi musuh kita. Tapi di sisi lain dia juga mengajarkan benci jugalah musuhmu. Itu penafsiran mereka, pemahaman mereka terhadap ayat-ayat di PL, Bapak-Bapak. Nah, akhirnya dari situ mereka menyimpulkan, berarti memang Allah di PL itu Allah yang lemah, Allah yang emosian, Allah yang tukang marah, Allah yang tidak memaafkan dan mengampuni. Sedangkan Allah yang di PB, Allah yang memiliki kasih dan pengampunan yang unlimited, tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Sehingga itulah yang menjadi dasar bagi mereka mengatakan, Allah di PL bukan Allah yang sempurna, bukan Allah yang sama seperti di dalam Perjanjian Baru. Bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Mereka coba membandingkan bagaimana Yesus memperlakukan atau mengajarkan umat di Perjanjian Baru. Yang tidak lain dan tidak bukan selalu mengedepankan kasih dan selalu mengedepankan pengampunan. Sehingga karena kesalahpahaman mereka tersebutlah mereka menyimpulkan bahwa Allah di PB dan PL bukan Allah yang sama. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sadar atau tidak sadar Bapak-bapak. Dan juga sebagian orang Kristen. Di zaman ini. Juga punya konsep seperti Marcionisme. Yang mana kesimpulannya, pemahamannya, Allah di PL itu beda dengan Allah di PB. Sehingga ketertarikan orang Kristen di dalam membaca kitab-kitab PL, Bapak-bapak ya, itu sangat begitu rendah dibanding membacakan kitab-kitab PB. Bahkan di sisi lain, seringkali ajaran-ajaran atau khotbah-khotbah di dalam kitab PL itu minim dijelaskan, dikhotbahkan, diajarkan kepada jemaat. Mengapa? Karena sudah memiliki kesimpulan yang salah tentang Allah di PL.
Maka tidak mengherankan Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada juga saya katakan tadi sebagian gereja dan bahkan sebagian orang Kristen yang memiliki pemahaman marsionisme ini, saudara. Sehingga lama-kelamaan mereka akan meninggalkan kitab PL dan menganggap kitab PL bukan firman Allah yang sama seperti di firman Allah dalam perjanjian baru. Hal yang berikutnya Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Konsep pemahaman yang dianut oleh marsionisme ini adalah mereka mengatakan bahwa Kristus tidak sungguh-sungguh mati. Nah, ironis kan Bapak-Bapak ya. Di sisi lain mereka katakan bahwa Yesus yang ada di PB itu adalah Allah yang sempurna. Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Kan begitu kira-kira Bapak-Bapak ya. Tetapi di sisi lain mereka juga menolak ya kematian Yesus di kayu salib. Ya, mereka menolak kematian Yesus di kayu salib dengan mengatakan Kristus tidak sungguh-sungguh mati. Di sisi lain mereka juga mengatakan Kristus tiba-tiba turun di atas kota Kapernaum pada tahun ke-15 pada masa Tiberius. Lalu Kristus membuang Allah. Bayangin Bapak nih. Ya, lalu Kristus membuang Allah yang di perjanjian lama ke Hades. Hades itu Bapak-bapak neraka sementara ya. Lalu kata Marsion menebus jiwa umat manusia dari kuasa Allah yang tidak adil. Jadi di sini kita lihat tidak ada kekonsistenan pola pikir, tidak ada kekonsistenan mereka dalam mempercayai Allah. Nggak ada, nggak ada. Tapi selalu kontradiksi. Di sisi lain mereka mendiskreditkan Allah di PL dengan mengatakan bukan Allah. Karena kenapa? Karena pemarah kata mereka. Lalu mereka memperbandingkannya dengan Yesus yang penuh kasih. Tapi sisi lain mereka katakan Yesus itu tidak mati loh. Begitu. Artinya kalau kita lihat di sini sebenarnya mereka ini juga menolak Yesus. Ya, sebagai Tuhan kan. Karena Alkitab kita jelas mengatakan bahwa Yesus itu lahir, mati, bangkit pada hari yang ketiga, lalu kembali ke tempat asal mulanya ke surga. Jelas itu. Tapi mereka menolak prosesi itu. Bapak, Bapak, membuktikan bahwa mereka ini kalau mereka mau jujur sebenarnya, mereka juga tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, hal lain yang menjadi ajaran dari marsionisme ini, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka punya pantangan makan daging, minum anggur, dan menikah. Dilarang itu. Dilarang keras. Makan daging, minum anggur, dan menikah. Tetapi ada yang ironis. Di sisi lain mereka ya dilarang untuk menikah, tapi menerima jemaat pengikut yang sudah menikah. Lucu kan Bapak-Bapak? Di sini terjadi keinkonsistenan terhadap ajaran. Dan yang lebih parahnya, mereka ini juga membaptis orang mati. Jadi bukan hanya waktu orang itu hidup dibaptis, tapi pada waktu orang itu sebelum dimakamkan. Marsionisme punya paham, punya pengajaran. Orang mati itu sebelum dikembalikan kepada tempat asal-usulnya dari tanah harus juga dibaptis. Itu pandangan mereka. Marsionisme ini sebenarnya pengikutnya tersebar di beberapa negara, khususnya di Italia, Mesir, Afrika Utara, Siprus, dan Syria. Tapi sekali lagi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sadar atau tidak sadar seperti saya katakan tadi. Secara pribadi lepas pribadi, ada juga orang Kristen yang memiliki paham seperti marsionisme ini. Minimal yang saya temukan dalam pelayanan Bapak-Bapak. Ya, menolak Allah di PL
sama dengan Allah di PB, perjanjian baru. Itu ada. Walaupun mungkin secara keseluruhan, pengajaran dari Marcionisme ini kan tidak diadopsi oleh mayoritas orang Kristen di zaman ini. Tetapi untuk hal-hal tertentu, termasuk tadi, ya, membedakan Allah PL dengan Allah di PB itu, ya kok, dalam konsep dan pemahaman orang Kristen masa kini. Ada. Itulah kenapa muncul ajaran-ajaran sesat yang lahir dari pola pemikiran daripada Marcionisme ini, bapak-bapak, yang mengatakan begini, kitab PL itu bukan firman Allah. Maka itu harus kita tolak. Tapi kitab PL itu hanya bicara tentang sejarah, kehidupan, dan peradaban dari bangsa Israel. Maka ditolaklah kitab PL itu, tidak diterima sebagai firman Allah seperti perjanjian baru. Ide dasarnya sebenarnya bapak-bapak itu digagas dari pikiran dari ajaran Marcionisme. Ya, itu dari paham Marcionisme sebenarnya. Dan saya pernah menjumpai ya orang-orang Kristen yang punya paham dan pemikiran seperti itu. Mereka mengatakan, Pak Tony, bagi saya Allah di PL itu bukan Allah yang sempurna. Bukan Allah yang sesungguhnya. Tapi Allah di PL itu adalah manusia biasa. Buktinya apa saya bilang? Lu lihat aja Pak Tony. Waktu zaman lu, bukankah banyak manusia yang dimusnahkan oleh Allah di PL? Bahkan tidak hanya berhenti di zaman Nuh. Iya, Allah PL memusnahkan manusia. Waktu peristiwa pemusnahan Sodom dan Gomora, hanya Lot dan anaknya yang selamat. Mayoritas yang lain binasa. Itu kata mereka bahwa. Dan itu mereka jadikan menjadi sebuah kesimpulan. Inilah buktinya Pak Tuni. Ya, Allah di PL itu bukan Allah yang benar. Bukan Allah yang sempurna. Kalau saya pun menyebut namanya Allah, itu Allah pemarah kata mereka. Maka tindak tanduknya Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Kristus atau implikasinya. Banyak orang Kristen tidak komitmen, banyak orang Kristen tidak lagi apa? Tertarik untuk membaca kitab PR. Bila ada juga orang Kristen mengatakan, ya, setelah ada perjanjian baru, kita tidak butuh perjanjian lama. Karena semuanya sudah komplit dalam perjanjian baru. Ada yang mengatakan itu loh. Artinya pemahaman ini secara sadar atau tidak sadar ada di sekitar kita. Walaupun tidak secara keseluruhan, konsep pengajaran marsionisme diadopsi atau dipraktikkan, tapi konsepnya, salah satu konsep yang paling fundamental dari marsionisme banyak dianut oleh sebagian orang Kristen. Banyak. Yang itu tadi, meniadakan Allah di PL dengan Allah di PB, mengharamkan Allah di PL dan hanya menghalalkan Allah di PB. Mengharamkan kita perjanjian lama dan hanya ya menghalalkan kitab perjanjian baru. Nah, kita lihat dulu bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 10, ya, ayat yang 30 sampai dengan 36. Kalau Pak Ridwan boleh ada Alkitabnya, boleh dibacakan buat kita ya Pak. Yohanes 10, ayat 30 sampai 36. Kita mau melihat apa kata Yohanes tentang Allah di PL dengan Allah di perjanjian baru. Yohanes 10 ayat 30 sampai 36.
Yohanes 10 ayat 30 sampai 36. Kalau sudah dapat, mangga Pak Ridwan. Yohanes 10 ayat 30 sampai 36. Kita mau melihat bagaimana sebenarnya waktu di zaman Perjanjian Baru, Yesus juga pernah diperhadapkan oleh orang Farisi tentang ya perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dia juga adalah Allah, tapi ditentang oleh orang Farisi. Ya, baik. Sudah ketemu Pak Ridwan? Yohanes 10 ayat 30 sampai 36. Saya saja yang Saja yang membacanya, Pak Tony. membacanya, Pak Tony. Oke, mangga Pak Ted. Boleh, boleh. Mangga Pak. Mangga. Yohanes Yohanes 10 10 ayat, ayat ayat 30 sampai 30 sampai 6. 6. Ya. Aku dan Aku dan Bapa adalah Bapa satu. adalah satu. Sekali lagi Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil untuk untuk melempari melempari Yesus. Yesus. Kata Yesus Kata kepada Yesus mereka, kepada mereka, banyak banyak pekerjaan baik pekerjaan baik yang berasal berasal dari Bapa yang yang kuperlihatkan kuperlihatkan kepadamu. kepadamu. Pekerjaan manakah Pekerjaan manakah di antaranya antaranya yang menyebabkan akan mau melempari mau aku? melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi Orang itu, Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau karena menghujat engkau Allah, menghujat Allah, dan karena engkau karena engkau sekalipun hanya seorang manusia manusia saja, menyamakan dirimu dengan dirimu Allah. dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam tertulis kitab dalam Taurat, kitab Taurat, kamu aku telah berfirman kamu Allah. Allah. Jikalau Kalau mereka kepada siapa kepada firman siapa itu firman itu disampaikan, disampaikan, disebut disebut Allah, Allah, sedangkan kitab sedangkan suci kitab tidak suci tidak batal. batal. Masihkah Masihkah kamu berkata kepada kepada dia yang yang dikuduskan dikuduskan oleh Bapa dan yang telah yang diutusnya telah ke dalam diutusnya ke dalam dunia, kau kau menghujat Allah. menghujat Allah. Karena aku telah Karena aku berkata, telah berkata, aku anak aku Allah. anak Allah. Baik. Terima kasih Pak Atep. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi di dalam ayat 30, ya, waktu Yesus ya berkata kepada orang Yahudi itu bahwa dan Bapa adalah satu. Oke? Begini Bapak. Waktu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, artinya apa? Yesus mau mengatakan Allah di PL dengan aku. Ini konteksnya Tuhan Yesus di perjanjian baru loh Bapak-Bapak ya. Juga sama. Ya. Itu kata Yesus di sini kepada orang Yahudi itu. Dalam perspektif yang lain Yesus mau katakan Allah di PL dengan aku di perjanjian baru nggak ada bedanya. Sama. Aku dan Bapa adalah satu. Oke Bapak-Bapak ya. Nah,
Waktu Tuhan Yesus katakan itu, marah orang Yahudi itu. Akhirnya Yesus dilempari oleh mereka. Lalu Yesus bertanya, kenapa engkau lempari aku? Adakah sesuatu hal yang saya lakukan itu mengandung keburukan buat kalian? Itu kan kata Yesus di dalam ayat seterusnya. Ayat 32. Lalu orang Yahudi itu bilang, kami lempari kau. Kami lempari kau, kata orang Yahudi itu. Bukan karena ya, ada perbuatan, bukan karena engkau melakukan perbuatan yang tercela. Saya pakai bahasa yang lebih sederhana. Bukan, kata orang Yahudi itu. Tetapi kami lempari engkau, kata orang Yahudi kepada Yesus. Ya, karena engkau menghujat Allah di dalam ayat yang ke-33. Jadi begini Bapak-Bapak. Pemahaman orang Yahudi, Allah mereka yang dicatat di dalam kitab PL itu beda dengan Yesus. Nggak ada hubungannya dengan Yesus. Nggak ada korelasinya dengan Yesus. Dan juga tidak ada relevansinya dengan Yesus. Itu konsep berpikir orang Yahudi. Maka waktu Yesus berkata di dalam ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu, mereka marah besar. Saking marahnya mereka melempari Yesus. Gimana kesalahan Tuhan Yesus Kristus? Konsep berpikir Yahudi inilah yang dimiliki oleh Marcionisme. Sehingga muncul pada satu kesimpulan, Allah di PL dengan Yesus beda. Ya. Nah, Tuhan Yesus melakukan penjelasan lebih jauh di dalam ayat yang ke-35. Jikalau mereka, saya mulai dulu dari ayat 34. Kata Yesus kepada orang Yahudi itu, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Ini bicara masalah kitab PL yang dibawa Bapak. Yang dimaksud oleh Yesus. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Itu kitab PL itu. Maksudnya. Aku telah berfirman kepadamu. Berfirman. Kamu adalah Allah. Lalu dijelaskan di ayat 35. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dibatalkan. Oke. Artinya 35 ini kira-kira begini Bapak. Walaupun aku sudah datang di dalam perjanjian baru. Kedatangan itu dalam perjanjian baru yang serta-merta. Di perjanjian baru banyak dijelaskan tentang ajaran-ajaranku. Itu tidak menganulir, tidak menghilangkan, tidak menolak kitab PL. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mau katakan itu? Kenapa Tuhan Yesus perlu menjelaskan itu? Mau menolong orang Yahudi itu supaya mereka tidak memisahkan antara PL dan PB. Supaya mereka tidak membedakan. PL itu bukan firman Allah, hanya PB saja yang jadi firman Allah atau sebaliknya. Itu maksud Yesus. Yang ujungnya Yesus mau katakan, Allah di PL itu sama dengan Allah di PB yang dalam konteks ini adalah aku. Itu yang mau dijelaskan oleh Yesus kan Bapak kepada orang Yahudi. Lalu Yesus katakan ayat 36. Kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan telah diutusnya. Ini menyangkut berarti ini bicara tentang Yesus menjelaskan bahwa aku ini adalah, ya saya pakai bahasa sederhana saja. Yesus mau katakan di dalam ayat 36 ini kepada orang Yahudi. Aku ini adalah yang dikuduskan juga yang diutus oleh Allah, oleh Bapa ke dunia ini. Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Artinya Tuhan Yesus mengatakan, apa salahku? Apa dosaku? Kalau saya katakan, ya, aku anak Allah. Karena realitasnya, faktanya, ya memang aku. Ya.
adalah Allah di PL juga. Inilah klarifikasi yang dilakukan oleh Yesus kepada orang Yahudi di Perjanjian Baru. Artinya pola pikir orang Yahudi 11-12 dengan pola pikir Marcionisme dan para pengikutnya yang menyimpulkan bahwa Allah di PL beda dengan Yesus yang ada di Perjanjian Lama baru. Maka Yesus perlu menjelaskan, menerangkan, mengklarifikasi kepada mereka bahwa Allah di PL, Allah di PB sama. Keberadaanku di dalam Perjanjian Baru juga tidak menghapuskan eksistensi keberadaan daripada Allah di Perjanjian Lama. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sini dapat kita melihat Tuhan Yesus sendiri yang melakukan klarifikasi. Tuhan Yesus sendiri yang melakukan memberikan penjelasan yang cukup jelas bahwa Allah di PL bukanlah Allah yang berbeda dengan dirinya dalam Perjanjian Baru. Tetapi Allah di Perjanjian Baru, yaitu Yesus Kristus, juga sama dengan Allah di Perjanjian Lama. Nah, inilah yang sebenarnya bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen harus paham ini. Supaya jangan sampai kejebak dalam pola pemikiran Marcionisme. Harus paham apa yang dijelaskan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-30. Ini kita lihat ajaran sesat yang kedua, yaitu Montanisme. Montanisme adalah gerakan sektarian Kristen yang muncul pertama kali pada pertengahan abad kedua Masehi. Ajaran ini, sekte ini, gereja yang dibangun oleh dia ini, namanya Montanus. Montanus ini adalah pendirinya, Bapak-Bapak. Montanus mengklaim dirinya sebagai Roh Kudus yang merupakan penjelmaan dari roh penghibur atau roh penolong yang dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, Bapak Ibu. Ya. Kalau tadi kita lihat yang pertama itu hanya memisahkan, hanya membedakan Allah di PL dan PB. Tapi kalau yang kedua ini udah makin lebih sesat lagi. Di mana kesesatannya? Karena si Montanis langsung mengatakan, aku adalah Roh Kudus. Begitu, Bapak. Artinya apa? Dia adalah Allah itu sendiri. Montanus punya dua asisten, namanya Priska, dan kebetulan ini perempuan dua-duanya. Sering kali juga disebut Priskila. Karena nama Priskila ini kan kita temukan juga dalam Perjanjian Baru nih. Dan yang kedua nama asistennya itu adalah Maximilia. Nah, lagi-lagi kedua asistennya Priskila dan Maximila juga mengklaim sebagai Roh Allah atau Roh Kudus. Oke, Bapak-bapak ya. Jadi, Montanisme dan dua asistennya adalah Roh Allah atau Roh Kudus itu sendiri. Oke, Bapak ya, udah makin nangkap ya kesesatan mereka ini. Montanis dan para memiliki keyakinan bahwa Allah Tritunggal. Ya, itu tidak ada. Artinya apa? Konsep Allah Tritunggal mereka tolak mentah-mentah. Karena bagi mereka Allah itu cuma satu. Siapa maksudnya Allah itu cuma satu? Ya diri mereka sendiri. Karena tadi Bapak-Bapak saya katakan, Montanisme kan mengaku dia adalah Roh Kudus. Dan dua asistennya juga Roh Kudus juga. Jadi artinya apa? Konsep Allah mereka ini bukanlah konsep Allah yang kita pahami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan. Tapi mereka inilah yang menjadi Allah. Kira-kira begitu, Bapak.
Kedua asistennya, salah satunya adalah Priskilia, mengaku bahwa Kristus pernah menampakkan diri kepada dirinya dalam rupa perempuan. Nah, ini menarik Bapak-Bapak. Kesaksian daripada Priskila sesat ini. Yang mengatakan bahwa suatu saat, ya, Yesus pernah menampakkan diri kepadanya dalam rupa seorang perempuan. Tahukah Bapak Ibu? Ide ini juga yang menggagas lahirnya, ya, Yesus palsu yang dipertuhankan oleh gereja Tuhan yang Maha Kuasa, yang dibangun dan didirikan oleh Yang Xiangbin yang dari China, yang notabene sekaligus Yang Xiangbin itu juga mengklaim dirinya Yesus yang telah berinkarnasi datang ke dunia ini dengan jenis kelamin perempuan. Jadi mau saya katakan kepada bapak-bapak, ide pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat yang lagi masif hari-hari ini kita temukan di media sosial, sebenarnya itu banyak lahir dan muncul dari para pemimpin ajaran sesat abad pertama, kedua, dan seterusnya, Bapak. Hanya yang membedakan itu adalah modifikasi nama. Nama gerejanya dimodifikasi, oke, dan juga apa? Nama orangnya. Dan nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi tentang Yang Xiangbin itu. Nah, sekali lagi, konsep Yang Xiangbin itu juga sudah pernah dimiliki, sudah pernah disaksikan, sudah pernah dinyatakan dan diajarkan oleh salah satu asisten daripada si Montanus yang mengatakan bahwa Yesus itu perempuan. Ya. Nah, Montanis, kalau mereka membaptis, tidak memakai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. No. Menolak konsep Allah Tritunggal, Bapak-Bapak. Maka kalau mereka membaptis para pengikut, para jemaatnya, hanya dengan menyebutkan, contoh nih, dengan mengatakan, aku baptis engkau hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kan ini bertentangan dengan pola cara baptisan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita di dalam Alkitab. Di mana gereja-gereja yang masih konsisten dengan apa yang sudah diajarkan oleh Alkitab, baptisan itu harus mengandung 3 unsur nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi Montanis atau Montanus menolak, mengharamkan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam membaptis para pengikutnya atau jemaatnya. Artinya apa? Allah mereka bukanlah Allah yang kita pahami, yang kita kenal di dalam kitab PL dan juga kitab Perjanjian Baru. Nabi-nabi Montanis, waktu mereka menyampaikan, mengajarkan, mengkhotbahkan firman Tuhan, mereka secara langsung selalu mengatakan, aku adalah Tuhan, aku adalah Bapa, aku adalah firman, dan aku adalah Sang Penghidup. Yang artinya ini kan berbeda dengan ajaran-ajaran dalam Alkitab kita. Saya sebut tadi salah satu contohnya. Waktu Rasul Paulus menulis surat-suratnya kepada jemaat di Galatia, Efesus, Korintus, dan lain sebagainya. Selalu dia mengatakan bahwa ini adalah firman Allah. Rasul Paulus tidak pernah mengatakan, ini adalah firmanku. No.
Tapi nabi-nabi Montanis ini waktu menyampaikan, mengkhotbahkan firman, selalu mengatakan, ini adalah firmanku, dan aku adalah Bapa, dan aku adalah Roh Kudus. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus, saya pernah menjumpai loh, Bapak-bapak, pemimpin suatu persekutuan di Bandung. Gayanya persis seperti gaya Montanis. Itu dia menyampaikan, mengkhotbahkan firman Tuhan, selalu dia mengatakan, ini adalah firmanku, dan aku adalah Bapa, dan kalian semua adalah anak-anakku. Begitu loh, Bapak. Ini saya katakan tadi. Ide dari Montanis ini ada di sekitar kita. Cuman kadang-kadang mereka ini bapak-bapak, ada memang mereka ini bergeraknya itu di bawah tanah. Artinya begini, kadang-kadang tidak langsung memakai nama gereja, tapi kadang-kadang mereka memakai nama persekutuan. Tapi itu hanya sebagai taktik atau strategi sehingga nanti kalau sudah makin masif jemaatnya, maka sudah waktunya mereka siap untuk mengumumkan menjadi gereja A, B, C. Tapi sekali lagi, mereka awali dari sebuah persekutuan. Karena yang saya jumpai waktu itu, saya tanya, Anda dari gereja mana? Dia bilang, saya tidak melayani lewat gereja, Pak Tony. Lalu Anda melayani lewat apa? Saya bilang, lewat persekutuan. Dan memang itu selalu menjadi pola strategi ajaran sesat, Pak. Ya, kita lihat dulu Alkitab kita. Apa kata firman Tuhan tentang paham ajaran daripada Montanisme? Ya, sesuaikah ini dengan firman Tuhan? Nah, minta tolong dulu Pak Andre. Matius pasal 28. Pak Andre, bisa dibacakan buat kita ya Pak. Matius 28, ayat yang sangat fenomenal. Ayat 19 sampai dengan 20. Matius 28. 28 ya. 28 ya. Ya, ayat 19 sampai 20 ya Pak. Matius 28 ayat 19 dan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa dan baptislah mereka dan anak dan roh dan ajarlah mereka segala sesuatu yang akan kepadamu wilah aku nanti pada akhir zaman. Baik, terima kasih Pak Andre. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 sangat jelas dan tegas. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Artinya apa? Setiap orang yang kita beritakan Injil, lalu orang itu bertobat dari secara pribadi. Hal yang kedua yang harus kita lakukan dikatakan di sana. Islam mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini jelas. Bahwa baptisan yang sahih, baptisan yang sah, baptisan yang alkitabiah, jelas. Harus didasari 3 nama dengan menyebut nama itu secara jelas dan tegas, yaitu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penyebutan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam membaptis ini tidak terlepas dari konsep Tritunggal kan Bapak-bapak?
Jadi waktu seseorang itu kita baptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita sedang mengajarkan, kita sedang mendorong, kita sedang meyakinkan orang yang kita baptis itu supaya dia sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Supaya dia sungguh-sungguh percaya total kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan itu maksudnya. Tapi justru itulah yang ditolak, yang diharamkan, yang dibuang oleh Montanus dengan ajaran Montanismenya. Pada dasarnya, mereka ini bukan mempercayai Allah yang kita percayai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. No, enggak, enggak. Mereka kan menolak, mereka buang itu kan Bapak-Bapak. Maka ini juga menjadi alasan Montanisme salah satu ajaran sesat. Yang saya katakan tadi Bapak-Bapak, pemikiran Montanisme ini juga menumbuh kembangkan munculnya ajaran-ajaran sesat yang lagi fenomenal di zaman ini. Nanti akan saya jelaskan setelah bagian ini kita bahas. Ya, itu jelas Bapak-Bapak. Nah, di sisi lain kan mereka mengklaim Roh Kudus. Baik si Montanusnya dan juga asistennya Priscilla dan Maximilia. Tapi kita lihat, apakah memang benar Alkitab kita menulis nama Priscilla, Maximilia, atau juga si Montanus ini jadi Roh Kudus? Mari kita cek. Ya, kita lihat dulu Alkitab kita, Bapak-Bapak. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Pak Herman, bolehkah dibacakan buat kita Pak ayatnya Pak Herman? Yohanes 14. Masih ini Pak, maaf masih beres. Oh, oke. Baik, baik. Nah, kalau begitu saya bacakan saja buat kita, Bapak-Bapak ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sangat jelas kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Tidak ada nama Montanis di situ sebagai roh kebenaran, sebagai roh penolong, sebagai roh penghibur, enggak. Enggak ada nama Priscilla di situ. Asistennya si Montanus. Tidak ada juga disebut, ditulis namanya. Ya, Maximila. Sebagai asistennya si Montanus itu sebagai roh penolong. Roh kebenaran, roh penghibur, enggak ada. Bahkan kalau kita hubungkan Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 tadi Bapak-Bapak kan, itu kan saling mendukung, saling meneguhkan, saling melengkapi dengan Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Di mana jelas di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Seseorang yang mau dibaptis itu harus dengan tegas dan jelas menyebut nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang artinya apa? Ini adalah nama Allah itu sendiri. Maka begitu naifnya si Montanus dan juga Priscilla, asistennya Montanus dan juga Maximilia,
mengatakan bahwa mereka adalah roh Allah, bahwa mereka adalah Roh Kudus, itu kebohongan besar alias hoax yang mereka sebar. Nama-nama mereka tidak pernah disebut di dalam Alkitab. Nama Allah kita itu jelas, yaitu nama yang menyatakan diri di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan seperti si Montanus dan juga Priscilla dan Maximilia asistennya Montanus, aku adalah roh Allah, itu kosong, itu adalah ajaran pemimpin sesat. Maka kita harus tolak paham pemikiran dan ajaran. Apa-apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hari-hari ini muncul juga kok, secara diam-diam, konsep dan pemahaman yang diinisiasi oleh Simon Montanus ini. Sehingga kadang-kadang ada juga orang-orang Kristen, ya, karena dia merasa dipenuhi oleh Roh Kudus, ujung-ujungnya dia katakan, gue lah Roh Kudus itu. Padahal nama Roh Kudus itu tidak pernah berbeda, tidak pernah berubah di dalam Alkitab, yaitu Roh Kudus juga. Tidak pernah ada disebut nama Roh Kudus di dalam Alkitab berubah menjadi Simontanus, ataupun juga Priscilla atau Maximilian. Nggak ada loh Bapak-Bapak. Ini harus kita jelaskan kepada umat, kepada jemaat. Kalau ada orang yang tiba-tiba mengatakan, gue adalah Roh Kudus, padahal namanya tidak ada di Alkitab. Sama juga kan Bapak-Bapak, seperti orang-orang ajaran saya mengatakan, aku adalah Yesus. Nah, padahal isi yang dalam Alkitab itu kan jelas. Ya, harus orang Nazaret, keturunan Daud, pernahlah di kandang domba, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, kembali kepada Bapa, kembali ke surga. Itu adalah Yesus yang asli. Itulah Yesus yang asli. Dan itulah Yesus yang kedua kali yang lagi kita nanti untuk datang ke dunia. Jadi artinya apa? Kalau ada Yesus palsu yang mengatakan, gue adalah Yesus, padahal dia bukan orang Nasrani, dia bukan keturunan Daud, dia nggak pernah lahir di kandang domba, di kota Bethlehem, dia nggak pernah mati digantung di kayu salib, dan dia nggak pernah bangkit pada hari ketiga seperti dijelaskan dalam Alkitab. Maka itu adalah ajaran sesat, nabi palsu, Yesus palsu. Sama halnya, Bapak dikasih oleh Tuhan Kristus. Kalau ada orang mengatakan seperti Simon Montanus ini, gue adalah Roh Kudus, itu bukan Roh Kudus, roh palsu itu. Roh Allah itu jelas kok dalam Alkitab kita, namanya Roh Kudus, nggak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hati-hati dengan ajaran Montanisme ini. Karena secara sadar atau tidak sadar, masih ada juga yang masih mempercayai pemahaman dari Montanisme. Yang ketiga, saksi Yahova. Mereka ini mengatakan dan mengajarkan Allah Tritunggal itu no. Bahkan dengan begitu tegas mereka mengatakan Allah Tritunggal itu berasal dari si setan. Itu konsep pengajaran keyakinan saksi Yahova. Nah, untuk itulah mereka mengapa memakai nama saksi Yehova. Artinya apa? Mereka mau menyaksikan kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Yesus itu bukan Tuhan. Dan sekalian juga, Allah itu bukan Allah Tritunggal. Itu kan yang mereka populerkan, itu yang mereka saksikan, itu yang mereka beritakan kepada semua orang. Padahal isi berita mereka itu adalah hoax sebenarnya. Ini paham saksi Yehova, bro. Ya.
Yang keempat, konsep palsu Tuhan palsu dari pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu, ya, yaitu pendiri gereja setan yang digagas oleh Anton, dan mereka menjadikan iblis menjadi Tuhan mereka. Maksudnya apa? Buat apa mereka menjadikan iblis menjadi Tuhan mereka? Karena maksud dan tujuan mereka menjadikan iblis menjadi Tuhan mereka. Artinya, maksudnya, tujuannya adalah mereka mau menentang habis semua ajaran-ajaran Yesus yang benar, yang baik, yang menuntun orang pada pertobatan, pada perubahan, ke yang lebih baik. Itu yang mereka mau hancurkan. Maka waktu mereka mempertuhankan iblis atau setan, maka mereka bisa hidup dengan seenaknya. Bisa mereka berbuat dosa sesuka hati. Kapan, dimanapun, dengan siapapun juga. Maka para pengikut gereja setan, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu didorong untuk hidup sesuka hatinya. Dilegalkan untuk melakukan hubungan seks bebas. Ya, terus apa lagi? Untuk mengkonsumsi miras, narkoba. Karena kenapa? Itu adalah bagian daripada karakter iblis kan Bapak-bapak. Karena memang Tuhan mereka iblis kok. Maka tindak tanduk dan perbuatan iblis ini yang mereka lakukan, yang selalu mereka kerjakan di dalam setiap tatanan kehidupan mereka, dimanapun dalam keadaan apapun. Itu ajaran dari gereja setan yang dibangun dan dikembangkan oleh Anton dan para pengikutnya. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Kristus, hati-hati loh Bapak-bapak. Ajaran dari gereja setan ini masih tetap ada loh. Masih. Dan pengikutnya begitu banyak, mayoritas di dunia ini. Siapa mereka? Mereka itu yang tidak mau bertobat. Mereka itu yang mau tetap hidup dengan seenaknya, sesuka hatinya berbuat dosa. Itu kan menunjukkan bahwa Tuhan mereka kan setan, bukan Tuhan Yesus. Lalu mungkin agamanya Protestan atau Katolik, tapi tindak tanduk pola pikirnya tidak beda dengan setan. Kita mengatakan, ya, kalau cara hidup seseorang itu berbeda dengan Yesus, berarti dia bukan berasal dari Yesus, tapi berasal dari si setan. Maka dengan demikian, Yesus katakan, Bapakmu bukan aku, tapi setanlah yang menjadi bapakmu. Ini kan ajaran dari gereja setan, Bapak-bapak. Makanya semua para pengikutnya didorong, dilatih untuk apa? Mempraktekkan hidup yang tidak bermoral. Nah, pertanyaannya, mungkinkah ada orang yang beragama Protestan atau Katolik yang memiliki sikap, tindakan, dan perbuatan seperti mengikut gereja setan? Banyak. Gampang kita temukan itu kok. Di mana mereka? Nggak usah jauh-jauh, Bapak-bapak. Sesekali Bapak-bapak berkunjunglah ke LP, Lembaga Pemasyarakatan. Banyak juga kok, saudara. Ya, banyak juga kok yang beragama Protestan Katolik di sana. Saya dengan istri saya kan juga ada pelayanan di penjara, Bapak. Jadi menemukan banyak. Bahkan ada yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Masuknya di sana. Bahkan ada juga oknum rohaniawan, oknum pendeta itu, pastor. Di sana juga. Karena kenapa? Karena nyuap, kasus korupsi. Oke. Jadi maksud kataku begini, agamanya Protestan, agamanya Katolik, tapi sebenarnya Tuhan itu setan. Karena tindakan dan perbuatannya tidak sama 11-12 dengan setan. Nah, mari kita lihat apa kata Alkitab kita. Ya.
Bolehkah kita mempercayai setan? Ya, bolehkah kita mempercayai seperti apa yang disampaikan oleh saksi Yahova tadi? Bahwa konsep Allah Tritunggal itu berasal dari si setan? Mari kita lihat dulu. Ya, Pak Atet, boleh Pak dibacakan buat kita ya Pak Atet. Keluaran 34. Keluaran 34 ayat 14 ya Pak Atet. Keluaran 34 ayat 14. Keluaran 34 ayat 14. Ya. Ayat 14. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Amin. Baik, makasih Pak. Jelas. Keluaran pasal 34 ayat 14 tadi. Jangan engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Siapa Allah lain itu? Setan, iblis. Siapa Allah lain itu lagi? Allah yang dipercayai oleh pemimpin gereja persekutuan sesat. Kita tidak boleh ikut-ikutan menyembah, mempercayai dan beriman kepada Allah mereka itu, karena Allah mereka itu adalah Allah palsu, Allah KW. Jangan sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan. Artinya apa Tuhan? Kita itu Tuhan yang tidak mau kompromistis. Tuhan yang tidak mau diduakan. Tuhan yang tidak mau disamakan dengan setan. Ataupun juga dengan Tuhan yang dipercayai oleh para pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat. Seperti ya yang dipercayai oleh Montanisme tadi. Dan Marsionisme serta Saksi Yehova. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Karena konsep Allah yang mereka pertuhankan itu bukan konsep Allah yang ya. Apa dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita ini kan hari-hari ini lagi hangat di dalam perbincangan publik sejagat Republik ini. Dengan adanya kasus tembak-tembakan di antara sesama polisi. Kalau kita mau dalami kasus itu, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya begitu yakin-yakinnya melihat siapa yang bekerja, siapa yang berkarya di dalam diri si perekayasa kasus itu, sehingga dia begitu rela menembak dan bahkan menyuruh anak buahnya menghabisi, dan yang dihabisi juga anak buahnya. Gampang. Itu adalah karya pekerjaan dari setan. Walaupun agamanya mungkin Protestan atau Katolik. Orang bertanya, Pak Tony, kok kenapa itu bisa terjadi padahal agamanya A, B, gitu. Ya karena memang belum bertobat pada Yesus. Tapi kan agamanya, lupa betul, setuju saya. Tapi perlu juga saya ingatkan, pilihan kita terhadap menjadi penganut agama A, B, dan C sampai X kalian, atau Z, tidak langsung serta-merta. Pilihan kita di dalam agama itu, sudah pasti kita sudah bertobat. Karena realitasnya kita menemukan kasus-kasus seperti saya katakan tadi. Ngakunya menganut agama A, tapi justru apa? Dia mengatur skenario untuk menghabisi anak buahnya. Bahkan dia suruh pula anak buahnya ikut serta menghabisi. Bahkan bukan hanya satu dua. Artinya bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu banyak orang di muka bumi ini mempertuhankan setan. Sehingga dia rela untuk diperalat oleh setan untuk melakukan apa yang setan suka,
untuk melakukan apa yang setan mau. Dengan cara apa? Menghabisi nyawa orang. Kan itu kan cara kerjanya setan. Maka saya katakan tadi bahwa apa? Ya, ajaran gereja setan itu masih dan terus hari-hari ini kita temukan dan ada di sekitar kita. Ada lagi yang kelima, ajaran gereja ya yang memiliki konsep Allah yang berbeda daripada konsep Allah yang sudah ada di dalam Alkitab kita. Sinode Gereja Yesus Kristus Allah Esa. Sinode ini baru berdiri, Bapak-bapak. Ya, tanggal 11 Juni tahun lalu, 2001. Mereka ini juga menolak keras, menantang keras, bahkan mengharamkan Allah Tritunggal. Ini konsep mereka ini dipopulerkan oleh si JT. Mungkin bapak-bapak tahu JT ya. Dan ajaran mereka ini bahwa begitu masifnya di YouTube loh. Ya. Ini begitu dekatnya sekarang ajaran-ajaran sesat, Tuhan-Tuhan palsu dari pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat. Dekat sekali loh, Pak. Dan pengikutnya ini bapak-bapak banyak banget. Satu saat pernah saya komentari penjelasan dia tentang penolakan dia terhadap konsep Allah Tritunggal. Karena waktu itu dia juga mengajarkan, ya, bahwa kalau mereka baptis orang itu tidak perlu memakai nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cukup nama Yesus. Ya. Nah, lalu saya tanya, bagaimana dengan Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20? Jelas di sana dikatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai sekarang nggak dijawab bahwa Bapak. Kenapa nggak dijawab? Karena pasti dia bingung untuk menjelaskan itu. Nah, pemimpin gereja persekutuan sesat yang juga punya konsep Tuhan yang sesat, yaitu Yang Xiangbin, pendiri gereja Tuhan yang Maha Kuasa, yang berasal dari China. Mereka ini juga penolak keras Allah Tritunggal di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Bahkan yang lebih gila lagi, dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah rupanya mereka menolak konsep Allah Tritunggal supaya pemimpinnya yang namanya Yang Xiangbin itu bisa didorong, bisa dimasukkan, bisa disodorkan untuk menjadi Tuhan. Maka Yang Xiangbin mereka yakini adalah inkarnasi dari Yesus yang sudah datang kedua kali ke dunia ini. Tadi pagi saya lagi berdiskusi dengan salah satu pemimpin dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang dari China ini. Saya bilang kalian bertobat, berhenti menyesatkan orang. Itu saya katakan ini. Karena Yesus kalian, yang kalian punya, yang kalian pertuhankan itu Yesus palsu. Karena Tuhan yang kalian klaim itu adalah Tuhan palsu. Saya bilang. Lalu saya jelaskan. Yesus yang benar, yang ada dalam Alkitab kami jelas. Orang Nazaret, keturunan Daud, dia pernah lahir di kota Bethlehem, dia pernah mati di kayu salib, dikuburkan,
lalu bangkit pada hari yang ketiga, lalu kembali ke rumahnya sendiri ke surga. Dan nanti akan datang yang kedua kali. Saya bilang, malah kalian yang siang bin sesat. Susah. Ibu, bapak-bapak yang dikasih oleh Yesus Kristus. Ini juga begitu masif menyesatkan orang hari-hari. Jadi, mari kita lihat dulu bapak-bapak. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Pak Andre, boleh dibacakan lagi Pak buat kita ya Pak. 1 Yohanes 5 1 ayat Yohanes 5. 5 ayat 7. Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Baik, terima kasih Pak Andre. Bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus? Amat dan sangat tegas dan jelas kok. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Ada 3. Siapa itu? Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketiga itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, satu. Ya. Yang akan menjadi saksi bagi kita di bumi ini, dan juga nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita. Artinya apa Bapak-Bapak? Maksudnya, orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, orang inilah yang pasti masuk surga. Artinya apa? Konsep Allah Tritunggal itu sahih. Itu benar, itu alkitabiah. Bukan dari setan itu seperti kata saksi Yehova. Bukan. Bukan hasil pemikiran produk dari para teolog itu. Seperti tuduhannya si CT. Joshua Teo maksud saya. Dia kan ada di bawah naungan gereja Yesus Kristus yang Maha Esa ini bawah. Kan itu Alkitab yang bilang kok. Maka Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang itu tidak sungguh-sungguh percaya dan bertobat kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dia tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dosa dan dia tidak akan pernah ada di surga. Adanya di neraka, itu sudah pasti. Itu makanya Bapak-bapak, saya lihat ya, begitu banyak dipengaruhi oleh gereja Yesus Kristus yang Maha Esa ini, termasuk juga yang Siang Bin, gereja Tuhan yang Maha Kuasa, Saksi Yehova, gereja setan, Montanisme tadi. Banyak mereka sesatkan. Supaya orang tidak sungguh-sungguh bertobat. Supaya orang tidak sungguh-sungguh diselamatkan masuk surga. Jahat sekali kan Bapak-bapak. Dan celakanya, banyak juga orang Kristen langsung puji Tuhan. Haleluya. Artinya apa? Mempercayai ajaran-ajaran sesat mereka itu. Mempercayai Tuhan-Tuhan palsu mereka itu Bapak. Saya geleng-geleng kepala. Aduh Tuhan Yesus. Wah, hari-hari ini orang Kristen mudah sekali disesatkan. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu satu. Dan itulah Allah yang benar. Di dalam Alkitab PL dan PB. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu juga. Yang kita sembah di dalam perjanjian lama. Yang kita sembah dalam perjanjian baru. Bukan Allah yang berbeda. Yesus yang kita sembah di dalam PL dan PB itu juga yang akan datang kembali ke dunia ini. Bukan Yesus yang lain seperti Yesusnya yang Siang Bin.
dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, saya minta tolong sekaligus kepada Bapak-Bapak. Tolong nanti supaya YouTube ini tolong dibantu saya untuk menyebarkan lagi ke yang lain. Supaya apa? Supaya bisa kita selamatkan saudara kita yang sudah terlanjur banyak yang tersesat. Hal yang lain, saya berharap juga Bapak-Bapak tolong dijelaskan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya mereka tidak sampai jatuh tersesat. Tuhan Yesus memberkati.